Kalau kita bawakan kepada 3 kontestan yang sedang bertanding, pertandingan ini adalah 2 lawan 1. Telah menikmati selama hampir 10 tahun ini presidennya yang bajunya keluar, lengan bajunya digulung. Ke depan mungkin saja rakyat menginginkan pemimpinnya yang rapi, pemimpinnya yang gagah, pemimpinnya yang necis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda kembali mendoakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kampanye hari perdana pemilu 2024 kemarin hari Selasa tanggal 28 November 2023 telah ditandai dengan menyebarnya seluruh pasangan calon capres dan cawapres di seluruh Indonesia. Pasangan urut nomor 1 Anies Baswedan melakukan kampanye perdananya di Jakarta. Alasannya karena Anies 5 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta. Calon Presiden Anies Baswedan turun langsung ke lapangan, yaitu ke Kampung Tanah Merah untuk menyapa para warga di kampanye perdana ataupun kampanye hari pertama hari ini. Kampanye sendiri akan berlangsung dalam 75 hari ke depan dari mulai hari ini 28 November sampai 10 Februari 2024 mendatang. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin pada kampanye perdana kemarin melakukan kampanye di Purwokerto. Alasan Caimin melakukan kampanye di Purwokerto karena di sanalah tempat lahir bundanya atau ibunya. Pasangan nomor urut 2 Ganjar Pranowo kemarin melaksanakan kampanye di Merauke. Sedangkan cawapresnya Mahfud MD melakukan kampanye perdana di Aceh. Alasan mereka ingin yang satu memulai dari Indonesia Timur, yang satu memulai dari Indonesia Barat. Sedangkan pasangan urut nomor 3 Prabowo Subianto kemarin melaksanakan kampanye di Jakarta. Cawapresnya Gibran melakukan kampanye perdana di Solo. Alasan mereka yang muda silakan jauh-jauh kampanye, yang tua di tempat yang dekat-dekat saja. Bicara soal hari pertama, tadi kita juga sudah melihat kalau Anies ada di Jakarta, Gus Imin ada di Jombang, begitu. Kemudian Prabowo Subianto berada di Jakarta, Gibran berada di Solo, Ganjar tadi kita sudah melihat ada di Merauke, dan Mahfud MD itu ada di Aceh. Semua menyebar ya. Apabila kita coba mengamati sekarang ini, kalau kita bawakan kepada 3 kontestan yang sedang bertanding, pertandingan ini adalah 2 lawan 1. Kenapa dikatakan 2 lawan 1? Yang 2 pasangan calon, nomor urut 2 dan nomor urut 3, itu mereka sama-sama berada dalam satu misi keberlanjutan. Artinya melanjutkan kepemimpinan rezim Jokowi sekarang. Sedangkan satu lagi, nomor urut 1 itu punya misi pembawa perubahan. Jadi artinya sekarang
Nomor urut 1, Anies Caimin berada dalam satu kubu dan 2 pasangan calon. Beranjak dari sini kita melihat kampanye yang dilakukan oleh masing-masing cawapres-capres yang berlangsung 75 hari ini pada intinya kelihatannya adalah menjadikan rakyat semakin fokus melihat 2 hal yang ada pada masing-masing capres-cawapres ini. Yang 2 itu, yang pertama, kemampuan capres dan cawapres dari segi fisik. Selama kampanye 75 hari ini, rakyat perlu melihat kemampuan fisik dari masing-masing capres-cawapres ini. Apakah mereka mampu atau tidak ngos-ngosan berkeliling Indonesia selama 75 hari ini. Indonesia kita tahu adalah negara yang sangat luas, negara kepulauan, sehingga rakyat sekarang ini dapat melihat siapakah di antara 3 paslon ini, masing-masing capres dan cawapresnya, yang mampu berkeliling Indonesia tanpa ngos-ngosan. Kenapa ini perlu? Karena nanti setelah mereka memimpin, mereka akan dituntut apakah dia capres atau cawapres untuk mengayomi seluruh warga negara Indonesia yang berada pada tebaran pulau-pulau yang ada di Republik ini. Kalau fisiknya kurang-kurang, kalau fisiknya tidak kuat, kalau fisiknya tidak stabil, bagaimana nanti mereka ini akan bisa memimpin seluruh rakyat Indonesia yang tersebar pada seluruh pulau yang ada di Indonesia. Contoh, hari ini capres atau cawapres harus berada di Papua. Besoknya mereka harus berada di Aceh. Besoknya lagi harus berada di Kalimantan. Besoknya lagi harus berada di Sulawesi. Dan ketika capres atau cawapres hadir pada setiap kesempatan itu tanpa boleh diwakilkan, bagaimana kalau fisiknya lemah? Kalau dia sudah ngos-ngosan? Karena itu, pada kampanye yang 75 hari ini, rakyat tentu diberi kesempatan untuk melihat adakah di antara capres dan cawapres ini yang tidak mampu berkeliling Indonesia selama 75 hari ini. Kalau ada yang tidak mampu, tentu lebih baik tidak kepada dia diberikan amanah nanti di TPS ketika mencoblos tanda gambar atau nomor urutnya. Yang kedua, rakyat selama 75 hari ini akan melihat nanti kemampuan masing-masing capres dan cawapres dari segi mental. Dari segi mental ini maksudnya dari segi intelektualnya, dari segi wawasannya, dari segi kepemimpinannya atau leadershipnya. Semua ini nanti akan dapat dilihat oleh rakyat pada saat capres dan cawapres ini mengikuti debat capres-cawapres. Kalau kita tidak keliru, ada 5 kali debat capres-cawapres nanti selama berlangsung kampanye 75 hari ini. Disinilah nanti rakyat akan melihat mana-mana capres atau cawapres
yang punya kesiapan mental untuk memimpin bangsa dan negara ini selama 5 tahun ke depan. Saya nanti akan melihat dari sisi wawasannya, intelektualnya, kepemimpinannya, sekaligus juga tentu saya akan melihat nanti cara dia berkata-kata. Sebab kalau seorang pemimpin mudah emosi, bicaranya tidak terkontrol, ketika nanti di dalam pelaksanaan debat, tentu saya akan menilai nanti susah pemimpin seperti ini kalau nanti dia berhadapan dengan rakyat. Rakyat akan takut kalau dapat pemimpin yang pemarah, yang mudah emosi. Rakyat juga tidak akan bersemangat kalau dapat nanti pemimpin yang loyo, yang kurang wawasan. Jadi kesempatan bagi rakyat menilai, lebih memfokuskan lagi kemana suaranya akan diberikannya dengan melihat ketiga capres-cawapres ini nanti berdebat. Rakyat tentu juga menginginkan pemimpinnya 5 tahun ke depan ini pemimpin yang gagah, yang ganteng, yang berwibawa, yang rapi. Rakyat telah menikmati selama hampir 10 tahun ini presidennya yang bajunya keluar, tidak pakai jam tangan, lengan bajunya digulung. Ke depan mungkin saja rakyat menginginkan pemimpinnya yang rapi, pemimpinnya yang gagah, pemimpinnya yang necis. Dan kesimpulan dari semua itu tadi dengan melihat kepada kemampuan capres-capres ini secara fisik dan kemampuan mereka secara mental, saya akan menyimpulkan nanti bahwa ide dan gagasan yang mereka bawa akan bisa melaksanakan. Kalau ide dan gagasan seperti di awal kita sampaikan tadi, rakyat sekarang telah bisa agaknya menyimpulkan bahwa ide dan gagasan dua pasangan calon nomor urut 2 dan 3 itu akan tersimpul kepada keberlanjutan, pelanjut dari rezim Jokowi sekarang. Dan pasangan nomor urut 1 dengan ide dan gagasan perubahan. Barulah nanti di dalamnya ada rincian-rincian dalam bentuk visi dan misi. Jadi sahabat BN tidak perlu agaknya pusing-pusing memikirkan siapa yang akan dipilih dengan membaca visi dan misinya satu persatu. Pusing nanti rakyat. Sebab rakyat tetap mau ke sawah, tetap mau ke ladang, tetap mau berjualan, tetap mau ke kantor bekerja, dan lain sebagainya. Karena itu, dapat nanti kita simpulkan, kita lihat bagaimana paslon ini secara fisik mengelilingi Indonesia selama 75 hari ini. Apakah tidak lelah? Apakah tidak batuk-batuk? Apakah tidak ngos-ngosan? Apakah tidak sesak napasnya? Dan juga secara mental, rakyat bisa melihat nanti capres dan cawapres ini di dalam berdebat. Apakah dia punya wawasan yang luas? Apakah dia intelektualnya tinggi? Apakah cara bicaranya bagus sebagai seorang pemimpin? Dan apakah nanti kepemimpinannya terlihat punya kewibawaan, punya kejujuran, punya leadership yang bagus.
Itu saja mungkin yang perlu menjadi perhatian rakyat selama 75 hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.